Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto, peserta PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2020 dari SMA PGRI 1 Taman Pemalang. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2020 atas nama Agus Rianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, memang harus selalu jaga kesehatan, ya. Ingat pesan ibu, ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, ya, itu jangan dilupakan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan dimulai, ya, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Zaki ya sudah memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya Pak Agus akan absen terlebih dahulu ya. Agus Nur Iksan. Hadir. Farhan Hamid. Hadir. Khairuddin Jufri. Hadir. Mirzanul Zulmi. Hadir. Riyadita Chandra Sekarwangi. Salah Abdul Fatah. Hadir. Ya, bagaimana suara Pak Agus sudah terdengar jelas ya? Jaringannya jelas ya? Ya. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Pak Agus mulai kegiatan pada pagi hari ini untuk pembelajaran kali ini ya, Pak Agus share dulu materinya, PowerPoint-nya. Pak Agus share dulu PowerPoint-nya. Baik, namun sebelum itu marilah kita mendengarkan lagu Bagimu Negeri.
Bisa terlihat? Bisa? Masih loading. Ya, perhatikan. Kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu memakai fitur lanjut Office, atau kita akan membuat mail merge. Namun sebelumnya, ya, perlu kalian ketahui ya, bahwasannya mail merge ini sangat berguna sekali ya, apabila kalian nanti mendapat tugas, ya, apalagi yang aktivis ini membuat sertifikat, membuat undangan, ya, itu bisa menggunakan mail merge. Maka dari itu, ya, anak-anakku sekalian, ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Kemudian untuk mail merge ini juga masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa itu materi sebelumnya? Masih ingat? Integrasi. Ya, betul. Integrasi antar aplikasi Office, ya. Silakan Mas Mirza tadi sudah menjawab integrasi. Masih ingat? Masih. Ya, silakan. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Ya, betul sekali ya. Integrasi adalah yang sudah dijelaskan oleh Mas Mirza. Selanjutnya, kalau integrasi antar aplikasi Office itu apa? Integrasi aplikasi Microsoft Office yaitu menggabungkan data dari aplikasi Ya, betul. satu ke dalam Integrasi aplikasi Microsoft Office, ya, itu menggabungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Contohnya adalah Microsoft Word ke Microsoft Excel, ataupun sebaliknya Microsoft Excel ke Microsoft Word, ataupun Microsoft Word ke PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, betul sekali, ya, anak-anakku sekalian, kita akan membuat mail match, ya, itu salah satu bentuk dari integrasi data, ya, dari Microsoft Word ke Microsoft Excel, ya, di mana nanti untuk dokumen utama, sumber utamanya adalah Microsoft Word, dan untuk source datanya atau sumber datanya adalah dari Microsoft Excel. Baik, selanjutnya ya, sebelum kita nanti mulai, apa itu sih mail match ya? Perhatikan PowerPoint berikut ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, ya. Kemudian memakai fitur lanjut aplikasi Office. Nah, indikator pencapaian kompetensi, ya, diharapkan setelah kalian mempelajari ini ya, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian mail match, kemudian menjelaskan main dokumen atau dokumen utama pada mail match, dan menjelaskan sumber data pada mail match. Serta untuk keterampilannya, kalian dapat menggunakan menu pada aplikasi Office, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel, serta kalian dapat
membuat undangan dengan Mailmatch. Nah, ini peta konsepnya yang harus kalian nanti pelajari ya. Ada pengertian Mailmatch, kemudian sumber data, dokumen utama, dan membuat Mailmatch. Nah, sebelum kita ke materi, coba perhatikan ya. Amati gambar berikut ini ya. Ini gambar ke-1. Kemudian ini ada gambar kedua. Ya. Sudah diamati? Ya, menurut kalian bagaimana pendapat kalian antara contoh kasus gambar ke-1 dan contoh kasus gambar kedua? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Pak. Jadi Ya, masalah mic-nya Mas diaktifkan. dari gambar yang satu menggunakan manual melelahkan membutuhkan waktu yang lama. Gambar berikutnya secara komputerisasi rapi. Bisa diulang, Mas? Dari gambar yang satu menggunakan manual melelahkan membutuhkan waktu yang lama. Gambar berikutnya secara komputerisasi lebih cepat dan lebih rapi. Oke. Betul sekali ya apa yang sudah disampaikan Mas Fatah ya. Untuk gambar ke-1 ya. Di sini ada orang yang membuat alamat undangan secara manual ya. Nulis terus ini. Coba bayangkan kalau yang dibuat undangan itu undangannya ribuan ya ataupun ratusan ya. Akhirnya apa? Capek ini yang terjadi ya. Nah, pada gambar yang kedua ini sudah menggunakan komputerisasi ya. Bisa jadi ini menggunakan Mailmatch ya. Dari daftar undangan ini ya dibuat Mailmatch ya, cukup formatnya 1 ya, dicetak menjadi banyak ya. Ini akan lebih meringankan pekerjaan kita. Itu ya untuk kasus gambar 1 dan yang kedua. Tentunya jika kalian dihadapkan pada misalkan kalian suruh membuat nih daftar undangan seperti ini, pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Mau manual apa secara komputerisasi? Komputerisasi. Pilih nomor 1 apa 2? Nomor 2. Oke. Ya. Nomor 2 ya, secara komputerisasi ya. Iya, Pak. Baik. Nah, manfaat kalian mempelajari Mailmatch itu apa? Di dunia kerja atau industri ya, kalian bisa membuka jasa percetakan undangan. Ya. Bisa membuka jasa percetakan undangan. Atau bisa bekerja di perkantoran. Ya. Sampai saat ini ya Pak Agus juga menggunakan yang namanya Mailmatch ketika membuat undangan, membuat sertifikat nih piagam-piagam sering ya. Nah, itu kita menggunakan Mailmatch ya, agar lebih efisiensi waktu, kemudian juga menghemat ya, menghemat waktu juga, menghemat tenaga karena kita tinggal ambil data saja udah selesai gitu. Baik. Dari tadi kita sudah Mailmatch itu seperti apa, gambarnya sudah ada ya. Nah, Mailmatch itu apa? Nah ini, Mailmatch merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Microsoft Word untuk membuat surat massal
seperti surat undangan, sertifikat seminar, dan sebagainya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat dokumen utama, yaitu kalian buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu ya. Di sini bisa menggunakan Microsoft Word 2010, kemudian klik tab mailing, klik tanda panah star mail match, kemudian pilih letter. Nah, kemudian isi dokumen, ya. Kemudian simpan dengan nama surat undangan docs. Ya. Kemudian data source-nya atau sumber datanya kalian bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun Access ya. Nanti Pak Agus akan praktekkan ya seperti ini. Nah, ini dokumen utama dan dokumen source-nya. Baik, terlihat tidak untuk materinya? Masih terlihat atau sudah tidak? Masih terlihat. Masih terlihat ya? Ya. Kecilan, Pak. Selanjutnya Pak Agus akan memberikan simulasi ya. Nanti kalian bisa mengikuti ya. Di mana nanti ya, ini sebagai penilaian praktek kalian ya. Kita akan membuat mail match. Baik, selanjutnya Pak Agus akan memberikan simulasi ya, akan mempraktekkan bagaimana membuat mail match. Untuk langkah-langkahnya kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, ini Microsoft Word-nya. Saya share untuk desktopnya ya, biar kelihatan. Bisa kelihatan, Mas? Kelihatan Microsoft Word-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kita akan membuat dokumen utamanya terlebih dahulu atau main dokumennya, ya. Misalkan mau membuat CV Sadaya Jatnika. Jalan Purwakarta. Nomor 14 Bandung. Atau ini taruh di apa namanya header juga boleh ya. Nah, seperti ini headernya. Nah. Misalkan undangan rapat gitu ya.
Nah, ini nanti kita akan mail match ya di sini ya. Kita akan integrasikan dengan Microsoft Excel. Di sini kepada siapa nama terlebih dahulu ya, kemudian alamat ya, alamat. Kemudian apa? Kota misal ya. Nah, terus suratnya di sini lanjutkan kepada yang terhormat, kemudian dengan hormat kami memohon kehadiran saya seperti membuat surat undangan pada umumnya ya. Di sini. Nah, yang terpenting bagian ini ya. Ini sudah ada di modul ya. Kalian bisa apa? Dibaca-baca modulnya ya, diunduh situ. Ya, perhatikan. Kita sudah membuat dokumen utamanya, ini dokumen utama kita simpan dengan nama surat undangan, boleh ya. Surat undangan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat data source-nya atau sumber datanya ya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, dibuat datanya. Misalkan nomor, nama, alamat, kota. Yang mau diundang berapa? 10 misal ya. Yang mau diundang, misalkan ada Bapak Fatah, Bapak Dedi Setianto. Untuk daftar undangannya bebas ya. Ibu Harsiwi. Bapak Junaidi. Bapak Maknun. Ibu Sinta. Terus alamatnya di sini. Misalkan Jalan Mawar, misal aja gitu ya. Jalan Kenanga. Jalan Kemerdekaan. Sudirman.
Misal, nah kotanya di mana? Sini. Fata ada di Pemalang, misal. Dedi ada di Bandung, Yogyakarta, ada di Jakarta, Tangerang, Bali, misalkan Bandung, Bekasi, Jakarta, Riau, wah, misal ini. Nah, kita simpan ini dokumennya dengan nama misalkan data undangan. Nah, ini save ya. Oke. Kita minimize dulu. Nah, langkah-langkah untuk membuat mail match, perhatikan. Yang pertama, klik My Link, start mail match, step by step. Kemudian kalau sudah, karena kita dokumennya sudah menggunakan yang ada, next ya, sampai langkah ketiga ini. Baru kita browse. Browse, datanya tadi di mana? Dokumen, kita cari. Datanya ini data undangan ya. Nah, diklik. Oke. Nah, ya. Muncul datanya di sini. Ya, oke. Di oke aja. Selanjutnya langkah keempat. Pada nama ini kita blok, kemudian more item. Ya, kemudian pilih nama, insert, close. Alamat, more item, insert, close. Kota, more item, kota, insert, close. Ya, perhatikan. Kalau sudah, langkah berikutnya langkah kelima di next. Nah, ini sudah jadi. Ya. Daftar penerimanya ini. Nah. Ya. Next, kamu biar tinggal mencetaknya di print sini. Ya, mau all, current, record, from itu dari halaman berapa sampai berapa ya. Ini. Baru oke. Baik, sampai penjelasan Pak Agus ya. Sampai tadi ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau sudah jelas, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Bisa melalui chat yang ada di Microsoft Teams kalian ya. Boleh diskusikan langkah-langkahnya bagaimana ya dan dipraktekkan. Ya. Nanti setelah selesai ya dipresentasikan, kalian bisa share screen ya. Atau kalau kalian melalui HP ya, untuk laptopnya divideokan ya, dilihatkan biar Pak Agus tahu ya, sudah mengerjakan atau belum. Jelas ya? Silakan. Dikerjakan, diskusikan dulu ya di Microsoft tim kalian. Ya, bagus, buka chatnya coba ya. Ya,
Agus buka chatnya coba ya. Nah, boleh. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan, ya. Sudah mempraktekkan tadi apa yang sudah dijelaskan Pak Agus? Sudah belum? Sudah belum? Ya. Sudah mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan Pak Agus? Sudah dipraktekkan? Kalau sudah silakan dipresentasikan. Mas Fatah silakan. Silakan Mas Fatah. Silakan. Dilihatkan untuk gambarnya belum masuk. Ya, bagus sekali yang sudah dijelaskan oleh Mas Fatah ya. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan lagi? Mas Farhan silakan. Yang kedua, bisa pakai data source dalam format Excel. Ya, bisa format. Baru Mas, berarti delay ya. Jadi baru munculin di sini. Gambarnya di Pak Agus belum muncul. Coba diulangi lagi, Mas. Yang pertama bisa pakai data source dalam format Access. Yang kedua pakai data source dalam format Excel. Oh ya, betul. Ya. Bisa menggunakan data source dengan format Access ataupun Excel ya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan LKPD yang ada di Microsoft Teams ya. LKPD-nya dibuka, itu Microsoft Teams-nya dibuka, di tugas, assessment, ya, itu dikerjakan, karena untuk penilaian pengetahuan ada di LKPD kalian, ya, ada beberapa soal, dan nanti akan
Pak Agus berikan nilai. Dan kalau sudah tugasnya dikerjakan setelah dikirim, ya, nanti akan Pak Agus feedback hasil nilainya melalui Microsoft Teams yang sudah ada, ya. Berapa nilainya nanti akan kelihatan ya. Baik, selanjutnya dari materi yang sudah Pak Agus berikan, ya, bisa disimpulkan, Mas Farhan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada Microsoft Word terdapat fasilitas mail merge yang dapat kita gunakan untuk membuat surat seperti surat undangan, sertifikat, kartu ucapan, selamat, dan lain-lain. Langkah awal yang harus kita siapkan untuk membuat dokumen dengan surat utama atau dokumen master. Langkah kedua adalah dengan membuat dokumen sumber data atau database. Selanjutnya kita dapat menggunakan file dalam tabel database dengan dokumen master. Baik, terima kasih Mas Farhan sudah menyimpulkan materi pada hari ini ya, sudah disampaikan ya. Pak Agus menambahkan sedikit bahwasannya mail match adalah surat massal ya, bisa dibuat satu, ditujukan untuk beberapa orang ya. Kemudian mail match, dalam membuat mail match kita perlu menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Microsoft Word sebagai dokumen utama, kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel untuk sumber datanya. Dan langkah-langkahnya pada menu di Microsoft Word ada menu mailing, kita klik, kemudian step by step ikuti langkahnya 1 sampai 6 ya, sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Baik, selanjutnya untuk tugas yang di Microsoft Teams bisa dikerjakan ya, ada PR-nya juga ya di situ ya. Dan untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan belajar sistem komputer ya. Nanti Pak Agus akan seperti biasanya, Pak Agus akan mengupload di tim kalian ya, materi di tim kalian ya, untuk materinya, kemudian LKPD-nya ya akan Pak Agus upload di Microsoft Teams. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas tentang materi hari ini, silakan. Sudah jelas semua? Halo, suaranya. Jelas. Sudah jelas semua atau belum? Jelas. 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 Sudah jelas semua ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Baik, kalau sudah jelas semua ya pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf untuk Pak Agus ya, dan mohon ditutup untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Silakan disiapkan dan berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Zaki dan anakku sekalian ya untuk kegiatan pada hari ini ya. Karena masih pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan ya, memakai masker, jangan lupa cuci tangan ya, dan jaga jarak tentunya.
Baik, Pak Agus akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.